Hari itu juga kita langsung menuju ke Kijalal supaya tahu kebenarannya. Tim coba cari alamatnya, tim coba survei dulu tentang Kijalal. Alamatnya jauh banget di pinggiran Jakarta, di pelosok desa masuk ke sana, hampir berbatasan dengan Cikampek. Jadi ini kita udah sampai tempatnya Kijalal. Ya, supaya kita ketemu sama Kijalal dan kita tanya ini maksudnya apa. Ya kenapa Ibu Emi ini nyuruh kita datang ke Kijalal? Iya, Yuma. Kita belum tahu sampai saat ini ya. Yuk kita aturan aja. Kita ketemu sama Kijalalnya langsung ya. Begitu sampai tempatnya Kijalal, suasana gelap di sana. Ya. Suasana mencekam, rumah sederhana. Ya kita sampai di sana. Ini nelfon. Siapa? Nelfon. Ayo nelfon. Udah nggak usah diangkat lah. Udah biarin aja ngapain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Pak. Nah Kijalal kita temuin dan kebetulan ada dia. Pakai pakaian hitam-hitam. Seperti orang pintar Kijalal ini. Saya mau naik rumahnya Kijalal ya Pak. Enggak, kita dari Antv Pak. Mau sama Kijalal? Ini dengan siapa Pak? Saya Kijalal. Oh Kijalal langsung. Ya. Silakan duduk sini. Jadi Kijalal ini cerita, dia terakhir dimintain tolong sama seseorang. Katanya untuk ngerjain Nanda sama Susan. Jadi gini Pak Eki. Sebenarnya kita juga nggak tahu maksud kita disuruh datang ke sini itu apa. Nah, jadi ada seseorang namanya Ibu Emi nyuruh kita datang ke sini. Iya, katanya untuk nanya masalah Leni dan juga masalah Susan. Terus enggak, saya mau tanya, Kijalal kenal sama Leni atau Susan? Kalau nggak salah dia itu 3 bulan yang lalu Emi datang ke sini ke rumah saya. Itu sama temennya bernama Susan, betul Susan ya. Iya Susan. Susan. Kebetulan Susan itu minta bantuan sama saya tentang sepupunya yang kena penyakit apa ya? Penyakit kiriman lah dari seorang perempuan. Pokoknya begini aja, biar lebih jelas lagi, tanya ke Nanda. Nanda tahu semuanya Pak? Nanda tahu semuanya. Jadi alamatnya di mana Pak? Cepat Pak ini Iya, Pak. sebentar ya. Saya ambil, ada daftar kok. Ada daftar buku. Ya, oke. Ini dia ketemuan. Langsung difoto aja Pak, ini teknologi Pak. Terserah. Ini ke zaman now Pak. Iya. Nah. Dah. Ini Pak. Ya. Oke Pak ya, sudah Pak. Terima kasih banyak kalau gitu Pak. Ya. Ya, kita akan langsung ke tempatnya Nanda Pak ya. Akhirnya kita dapat alamatnya Nanda. Hari itu juga kita langsung menuju ke tempatnya Nanda. Begitu sampai rumahnya Nanda, ya, kita langsung tanya sama Nanda, kita ketok pintunya dan ternyata Assalamualaikum. Dengan Nanda. Iya, saya sendiri, Nanda. Ada apa ya? Bisa ngobrol sebentar nggak? Ini dengan siapa? Ibunya? Ada apa ya? Oh, sekalian kita ngobrol Ibu di sini, bisa sebentar? Ini ada apa ini? Ya kita dari Antv. Dia ini mau ngobrol sebentar sama Ibu, boleh nggak apa-apa? Dia bingung kedatangan kita. Nanda ini bingung bertanya-tanya, ngapain ini Antv ada di sini, tujuannya apa? Kita jelasin. Ya. Kita di sini mau klarifikasi masalah Leni. Ya. Leni terakhir pengen mencari suaminya. Nah ini saya nggak tahu nih hubungan Leni sama Nanda apa ini. Pas menyebut nama Leni di sini, Nanda langsung ilfil dia. Mas kenal sama Pak Jalal? Iya, Pak Jalal ini bilang, katanya Mas pernah. Kok Mas nanya gitu? Ya sebenarnya saya juga nggak percaya, saya cuma mau klarifikasi karena ini gini, Ibu mohon maaf ya, ini ada hubungannya sama ini apa Leni.
marah, jengkel, ilfil, itu yang semua yang dialamin sama Nanda. Dia langsung masuk ke dalam, ya, dia ninggalin kita semuanya. Oh, Iya. enggak. Saya nggak ada urusan sama dia. Itu cewek paling licik. Saya Kenapa Mas, ada apa? pokoknya udahlah. Enggak, Mas, Saya gini nggak loh, mau Mas. berurusan sama dia Enggak, lagi. Mas, sebentar. Mas. Usir mereka semua. Enggak, Mas, sebentar. Enggak, Ibu, mohon maaf, gini maksud saya gini. Untung ada ibunya di situ. Kita berusaha nanya sama ibunya pelan-pelan. Ibu ada masalah apa Nanda ini sama Leni? Begitu kita sebut nama Leni, sama ibunya ini nggak suka sama Leni. Ini saya cuma mau nanya Ibu, jadi Leni ini kan suaminya pergi nggak ada kabar. Saya mau nanya hubungannya apa ini? Karena Pak Jalal ini nggak ngasih tahu apa-apa, saya bingung ini Ibu. Maaf Mas, perempuan itu sudah merusak anak saya. Mas, Mbak, mulai sekarang jangan. Gini Ibu, mohon maaf ini saya nggak paham kalau Ibu nggak cerita loh. Bener, kita nggak tahu apa-apa ini. Pokoknya perempuan itu jangan didengar lagi omongannya Mas. Saya mohon. Dia jangan kenapa didengar. Ibu? Kenapa? Maka kasih kita alasan kenapa. Pokoknya mulai sekarang Mas, Mbak, jangan ganggu keluarga saya lagi. Saya mohon. Enggak, kita nggak akan Maaf, ngeganggu, kita cuma nanya. Ibu ini Kita masalah kasih tahu, masalah ada apa Ibu? Tolong Ibu, Bu. ibunya Susan bilang Leni nggak baik. Ibunya Nanda juga bilang Leni nggak baik. Tapi Leni merasa dia selama ini dijolimin sama suaminya. Terus siapa yang salah ini? Sampai akhirnya ya, kita nggak dapat apa-apa di tempatnya Nanda. Kenapa ya? Ini malah bingung. Sebenarnya kalau untuk percaya sama Pak Jalal juga males banget gitu loh, masalah dukun, masalah males banget masalah ngomongin masalah harus percaya. Cuman ini kan kita harus klarifikasi gitu. Dia tadi bilang dia kenal sama Jalal, ya dia kenal. Cuman kalau waktu kita tanya masalah Leni, apa hubungannya gitu loh? Maksudnya kita mau nanya hubungannya apa? Jalal, Leni sama Nanda ini hubungannya apa? Kata Nanda di nah, terus Ibu Ami nyuruh kita datang ke Pak Jalal untuk tahu semuanya masalah Leni. Jalan nyuruhnya ke sini malah. Ya nggak ketemu ini kalau semuanya nggak mau ngasih tahu susah. Kita bingung di situ. Kita diusir padahal kita berusaha ngomong baik-baik. Feli pun berusaha ngebujuk ibunya Nanda. Tapi ternyata nggak bisa. Ibunya Nanda sudah males membahas masalah Leni. Ibunya Nanda udah nggak mau berurusan sama Leni lagi. Nah, Leni itu ternyata sudah nelpon dari waktu kita di tempatnya Ki Jalal. Di rumahnya Nanda, Leni nelpon lagi. Pas diangkat teleponnya. Halo? Halo, Iya, Mbak Leni. halo Mbak Feli ya? Iya. Mbak masih suara saya jelas kan Mbak? Iya, jelas. Kenapa, Mbak? Ya Mbak, tolong saya dong Mbak. Kenapa, Mbak Leni? Kenapa? Mbak saya mau tolong saya. Ada apa, Mbak? Ada orang mau jadi saya. Ngejahatin? Siapa? Siapa, Mbak? Ini Mbak di mana? Mbak di mana? Saya di rumah di kontrakan saya. Siapa yang mau ngejahatin, Mbak? Tolong saya dong Mbak, datang sekarang Mbak. Tolong saya. Saya mau jadi saya, saya takut nih Mbak. Iya, ini Mbak lagi sama siapa? Saya ngomongin siapa lagi? Coba tenang dulu coba. Mbak. Mbak, Kenapa? mati. Dia bilang dia lagi jahatin orang. Buru-buru kita langsung menyelamatkan Leni. Kita ajak semua tim, ya buruan kita langsung menuju ke rumahnya Leni. Langsung kita menuju ke rumahnya Leni di situ. Yaudah, yuk, tim langsung ke rumahnya aja. Yuk, langsung buru-buru. Pas dekat rumahnya Leni, kita mau masuk ke rumahnya Leni, tiba-tiba Lu ngapain itu? Leni ini sudah di luar rumah, dia lari menghadang mobil kita. Wah, di situ kaget kita. Pak. Mbak, ngapain ini, Mbak? Ya ampun. Ada orang ngejahatin saya. Gitu soalnya. Tapi Pak nggak apa-apa ini? Enggak, makanya cepat yuk.
Dia cerita, Len ini cerita. Dia diteror sama orang. Dia ketakutan orang itu mau menyerang dia. Akhirnya dia berusaha melarikan diri. Dia minta tolong sama kita, telepon sama kita. Dan alhamdulillah bisa ketemu sama kita. Tadi ada yang ngomong sama Mbak. Ada ngetok-ngetok. Iya. Siapa yang ngetok-ngetok? Saya nggak tahu itu siapa. Ini Mbak bisa keluar dari rumah gimana ceritanya? Saya lari. Saya nggak tahu kemana, maka saya hubungi kalian tadi cepat. Kenapa kalian kok saya hubungi kalau nggak ada kabar dari saya tuh sama sekali nggak ngabarin saya sih, Mas. Ya kita kan lagi sibuk Mbak, kita juga. Kita ada rapat, kita ada meeting, kita lagi syuting juga kan nggak mungkin terima telepon. Saya kabarin lah, ada berapa hari ini nggak ada kabar, saya kan jadi panik. Ya kan saya udah sempat balas WhatsApp ya, saya bilang tunggu dulu. Lah gue sama Feli nanya siapa orang itu. Dia bilang nggak tahu. Emang nggak kelihatan mukanya? Dia bilang gelap Mas, dia pakai topeng. Nggak ngetok-ngetok di mana? Di depan pintu maksudnya? Iya. Terus siapa ya Mbak? Diintip Saya ya siapa nggak yang? tahu, maka saya langsung telepon kalian, suruh datang nemuin saya. Gimana? Itu orang-orang salah Ini- ketuk kali apa gimana? Kalau ngetok-ngetok kan nggak apa-apa sebenarnya. Dia ngetok-ngetok aja kan? Gimana? Pokoknya saya intinya udah keluar dari rumah lah, saya nggak tahu, pokoknya saya udah sama kalian. Ya maksudnya pakai topeng, emang warga di sana nggak ada yang tahu, itu kan perumahan padat, kampung. Kalau ada topeng begitu kan pasti warga akan bantuin. Kamu nggak teriak? Nggak Mas, saya takut, saya nggak berani teriak. Karena warga udah tidur. Agak sedikit aneh di situ ya menurut gue ya. Ada sesuatu nih. Kalau misalkan dia diteror ataupun mau diserang orang, setidaknya dia teriak, pasti warga akan bantuin. Kenapa dia nggak teriak? Dia sama Feli agak sedikit aneh di situ. Tapi ya sudahlah, ya masalah itu kita singkirkan dulu. Kita fokus sama klien kita. Leni yang pengen mencari suaminya. Tadi saya coba menghubungi ibunya Yuma dengan mengganti nomor yang baru lagi. Biar saya bisa bicara dengan ibunya apa atau gimana keberadaan suami saya dan di mana. Tapi ibu jawab seperti ini. Biarkan saja Yuma anak saya mulai hidup baru. Maksudnya apa? Apa memulai hidup dengan susah? Saya masih ikhlas nggak apa-apa. Cuman ini jangan seperti ini caranya. Saya cuma butuh penjelasan doang. Ya Mbak sabar dulu aja. Kita kan masih belum ketemu sama Yumanya. Itu kan masih dari ibunya, belum Yumanya langsung. Tapi itu ibu kandungnya Mas, itu mertua Iya. saya. Ya, Saya kurang bahagia gimana dengan saya. Terus Mbak tanyain nggak kenapa? Saya udah tanya Mbak, salah saya apa? Saya pengen bertemu, saya pengen bicara, cuma itu aja.